Usai keluar dari koalisi perubahan karena Nasdem yang menggandeng PKB untuk mengusung pasangan Anies Mohaimin, Partai Demokrat bergerak cepat untuk menentukan arah koalisi di Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Gerindra sekaligus Baca Pres Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat Minggu kemarin. Usai pertemuan itu, sebagai bentuk dukungan Prabowo maju di Pilpres, Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY bahkan menegaskan siap turun gunung memenangkan Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Juru bicara pemenangan pemilu Partai Gerindra, Budi Jiwandono menegaskan bahwa untuk teknis bacawa pres akan diputuskan bersama, termasuk menunggu deklarasi resmi Partai Demokrat. Hal-hal teknis, khususnya cawapres dan lain sebagainya akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama. Nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan. Saya rasa bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, di lain pihak, pasangan makin intens. Ya, keduanya terlihat Bogor suara lihat suasana luar biasa. Koalisi Perubahan. Lantas dari kedua ke Koalisi Indonesia KB ke Koalisi Perubahan seolah seperti orasi bangun kekuatan politik untuk memenangkan. Lalu bagaimana koalisi setelah PKB dan Demokrat tukar guling koalisi? Nah, pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Ya, selamat pagi. Saya ke Mas Jazilul dulu nih dari PKB. Mas Jazilul, sebelum bergabung kita akan ke Mas Herzaki dulu kalau gitu. Ini semua publik penasaran nih Mas Herzaki, kok akhirnya kenapa memilih Pak Prabowo yang jadi sandaran untuk mengarungi pemilu presiden 2024? Pasti ada alasan khusus. Alasan khususnya apa nih Mas Herzaki? Ya, sederhana saja. Alasannya ini untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Inilah muaranya. Mengapa ini menjadi awalan kami bergabung ke Pak Prabowo. Ya. Banyak alasan yang bisa kami sampaikan, tapi sebenarnya belum momentumnya kami untuk menyampaikan ini. Gitu. Karena kan deklarasi secara resmi akan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum kami, Mas AHY, di Rapimnas tanggal 21 September nanti. Ya. Itu akan terbuka untuk publik, ya. Jadi kami juga akan lakukan broadcast ya secara langsung di berbagai TV nasional, termasuk melalui Kompas rencananya. Ya, di situ Mas AHY akan menyampaikan ya baca pres yang kami dukung itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ini sudah diketahui oleh publik memang. Kemarin kan kami sudah bertemu di hari Minggu ya. Di hari Minggu itu Pak SBY, Ketua MTP, juga rombongan Majelis Tinggi Partai, termasuk di dalamnya ada Ketua Umum Mas AHY, itu menyambangi kediaman Pak Prabowo. Ini merupakan pertemuan lanjutan. Karena sehari sebelumnya Pak Prabowo sudah mendatangi Pak SBY terlebih dahulu, ya. Dan sebenarnya sudah ada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi sudah ada komunikasi dan silaturahmi yang intens sebenarnya dengan
berbagai pihak ini ya. Lalu memang kita menelusuri semua kemungkinan dalam 2 minggu terakhir ini karena sesuai dengan komitmen dan janji kepada publik dan juga kepada kader kami seperti disampaikan oleh Ketua MTP di tanggal 1 September lalu, dalam waktu yang tidak terlalu lama atau 2 minggu kami akan memutuskan kemana kami akan berlabuh. Ternyata dalam 2 minggu ini akhirnya diputuskanlah kalau misalnya kami mendukung Bapak Prabowo. Nah, keputusan ini disampaikan langsung di hari Minggu kemarin di Hambalang ya pada Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra, diterima dengan baik juga di sana ya. Dan sudah disepakati nanti kita umumkan dan deklarasikan secara resmi di hari Kamis, Mas. Nah, ini saya ingin menyampaikan juga nih, menegaskan sedikit saya tambahkan. Mengapa kami sampaikan ini di hari Kamis kepada publik ya, kepada kader kami? Ya, karena di Rapimnas nanti ada ribuan petinggi partai kami yang kami undang untuk hadir. Dan saat ini bahkan di luar undangan yang secara resmi, secara organisasi, misalnya harus hadir sesuai ADART, tetapi banyak ternyata para petinggi partai yang tidak masuk di dalam, kan seharusnya hanya ketua atau KSB misalnya di level tertentu. Tapi banyak sekali yang kemudian permintaan untuk bisa ikut hadir dan menyaksikan langsung deklarasi ini gitu. Rencana kami akan lakukan di Senayan, Mas, di JCC. Dihadiri oleh hampir ribuan kader nanti. Ini menunjukkan keseriusan kami. Karena kami ini kan komitmennya, kalau Mas Ahaye ini sudah menyampaikan dan menegaskan, sebagai sahabat kami sangat setia dan militan. Ya, kami sudah punya komitmen sebelumnya luar biasa, tapi saya nggak mau bahas masa lalu ya. Dan kali ini kami akan tunjukkan juga ya bahwa kisah lalu biarkanlah menjadi kisah lalu. Mas Ahaye menyampaikan kita harus move on, dan ini menunjukkan bahwa jadi tidak ada lagi perbincangan atau apa lagi mengenai masa lalu bahwa dulu ini dulu sudahlah gitu ya. Yang kedua, tidak ada lagi upaya-upaya, mohon maaf nih satu lagi Mas, tidak ada lagi upaya-upaya yang mendegradasi apapun yang kami lakukan seakan-akan Demokrat tidak serius, tidak ini. Yang menyampaikan itu hanyalah yang pura-pura koalisi. Tapi kalau kami lihat kemarin yang datang, kami disambut luar biasa oleh teman-teman Gerindra. Ternyata ada ketum Golkar, ada ketum PAN, dan para sahabat partai lainnya. Itu sambutannya luar biasa, kelihatan sekali sangat tulus. Sangat tulus dan sangat senang sekali dengan kehadiran dan kebersamaan kami gitu. Nah, inilah yang kami akan balas nanti di Rapimnas nanti. Ya, Mas Ahaye, Demokrat ini sederhana, Mas. Begitu udah perintah dari Ketua Umum, bicara, selesai kita, Mas. Ujung ke ujung dari seluruh Indonesia, kita akan ikuti, kita akan laksanakan. Mungkin ini adalah saatnya untuk Pak Prabowo menjadi presiden. Yang luar biasa, Mas Herzaki, ini juga mengundang respons langsung dari kubu sebelah nih, kubunya Mas Ganjar Pranowo lewat Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani, langsung ngomong dengan adanya perubahan dinamika politik, konstelasi politik. Sekarang kubu dari Mas Ganjar ini langsung kocok ulang bakal cawapresnya ya. Mas Ahaye ini salah satu kandidat yang ternyata belakangan juga baru diketahui bahwa ternyata PDI Perjuangan benar-benar cukup serius untuk mempertimbangkan Mas Ahaye jadi bakal cawapresnya Ganjar sebenarnya. Tapi berhubung sudah bergabung dengan Pak Prabowo, katanya hampir tidak mungkin untuk memasangkan Mas Ganjar dengan Mas Ahaye. Nah, respons Anda soal ini bagaimana? Ya, pertama kami menghormati dan mengapresiasi Mbak Puan maupun juga teman-teman PDIP. Kami sampaikan, kami juga sudah berkomunikasi. Ya, jadi kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di PDIP juga. Ya, kan banyak juga, ingat para sahabat ya, termasuk di parlemen kan banyak nih biasa bertemu dengan kami juga ya, dengan teman-teman Demokrat gitu. Jadi komunikasinya berjalan dengan kedua belah pihak. Ya, tadi hanya saja memang ternyata setelah disampaikan semua hasil masukan berbagai pihak, lalu juga hasil komunikasi, lalu dirumuskanlah rekomendasinya oleh Mas Ahaye selaku Ketua Umum kami, disampaikan kepada MPP setelah ditimbang matang-matang, akhirnya kami lebih memilih untuk ke Gerindra, ya, yaitu mendukung Pak Prabowo. Nah, tapi tadi masalah cawapres bagi kami sudah selesai, ya, sudah selesai. Kami mau ke teman-teman PDIP kah kemarin misalnya, lalu sekarang misalnya katakanlah ke Gerindra, kemanapun kami berlabuh dan kami sudah menentukan ke Pak Prabowo. Tidak ada, Mas, gitu. Tidak ada yang namanya kami memasang call harus cawapres, itu tidak ada gitu. Dan di koalisi sebelumnya, mohon maaf ya, sudah publik juga biar sudah tahu sama-sama, bukan kami yang meminta, tapi sudah ada buktinya kami yang diminta gitu. Nah, kita tutup buku yang masa lalu, kita fokus saja pada masa depan,
kita tunggu 10 sampai 16 nanti, tapi yang pasti sebelumnya kita tunggu tanggal 21 September, disitulah Mas AHY akan menyampaikan secara resmi, Mas. Oke. Jadi saya minta tolong ini, tidak ada lagi lah ya teman-teman di manapun berada ya. Karena gini Mas, kami ini sering mengkritik misalnya ya, atau berdebat atau berargumen di berbagai lini gitu ya, di media sosial atau di grup WhatsApp. Tapi kali ini hoaxnya luar biasa gitu, ya berupaya mendegradasi Demokrat, berupaya mendegradasi Mas AHY gitu, sibuk yang dibahas masa cawapres. Tapi saya bisa sampaikan di publik, satu kali pun tidak pernah saya rapat terbatas, tertutup, mau isinya 5, mau isinya 8, mau isinya 10, mau isinya 18 orang, bahkan sampai grup 30 atau 40 orang, nggak ada satupun pembahasan kata-kata dari Mas AHY. Kita ke koalisi, kalau saya nggak cawapres, saya nggak mau koalisi. Nggak ada pembahasan itu satupun, bahkan dari yang lain-lain juga nggak ada. Apa yang Mas AHY sampaikan, demi rakyat. Rakyat yang utama, di mana kita lebih bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan rakyat yang sudah dititipkan kepada kita, disitulah kita akan berlabuh. Itu Mas, yang disampaikan kepada beliau. Gitu. Jadi tolong, sekaligus nih, enak nih kalau Kompas TV kan nonton banyak Mas. Jadi tolong stop ya, stop hoax, stop fitnahnya gitu. Ya, gitu. Masih ada aja yang begitu ya. Luar biasa. Biasalah. Ada yang gimana caranya landscape ini ya? Iya, nah, oke. Bahkan kan kalau Mas dengar kan baru aja kami bertemu di hari Senin, lalu ada yang kemudian sudah membuat hoax kan? Baik. Membuat fitnah terhadap Pak Prabowo. Ya. Kan begitu. Tapi kami nggak mau masuk ke tema itulah, itu tema yang lain. Iya. Ya, kan? Saya ke Mas Zazilul Fawait. Selamat pagi, Mas Zazilul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Mas Zazilul, ini ada Mas Herzaki juga, ada juga Mas Burhan bareng sama kita juga. Ini tadi saya menyinggung soal Partai Demokrat yang sudah memutuskan arah koalisinya, akhirnya bergabung dengan Pak Prabowo. Meskipun romansa Demokrat Gerindra ini bukan pertama kali di pemilu ya, di pemilu 2014, 2019 juga mereka sempat bersama. Nah, PKB lewat Gus Muhaimin Iskandar kemarin mengucapkan selamat. Dan juga berkomentar katanya ini sekaligus mengkristalisasikan konstelasi politik yang ada saat ini. Apa sebenarnya makna dari pernyataan dari Gus Imin ini, Mas Zazilul? Ya, tentu kami juga mengucapkan selamat untuk Mas Herzaki, Partai Demokrat, sahabat baik kami, yang juga pernah berkoalisi dengan kami. Memang jalan pilihan dalam masing-masing koalisi tentu berbeda cara kalkulasi dan penghitungannya. Yang dimaksud Pak Muhammad soal kristalisasi, tentu sekarang memang semua partai sudah berkelompok pada koalisi masing-masing. Ya. Yang ada 3 poros itu. Cuman hanya baru 1 poros yang sudah menentukan pasangan baca pres dan baca wapres secara final, yaitu pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Muhaimin. Tentu kami menunggu, kan ini masih akan ada dinamika disampaikan oleh Mas Herzaki juga di masing-masing koalisi ketika menentukan hal penting di dalam koalisi, yaitu pasangan presiden dan wakil presiden. Dan itu tentu tidak mudah. Waktunya juga sudah pendek. Saya berharap nanti Mas Herzaki dan teman-teman lancar dalam memutuskan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena rakyat juga sudah menunggu, semua konstituen juga menunggu, supaya nanti pemilu ini sudah dimulai pertarungan gagasan, ide, track record, dan untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Saya pikir tidak ada salahnya apa yang diambil oleh Demokrat, karena itu pasti sudah menjadi kedaulatan Partai Demokrat, sudah menjadi kalkulasinya. Yang jelas, apapun dan bentuk koalisinya pasti bertujuan untuk menang. Ya, Mas Zazilul, ini kemarin juga sempat disinggung, banyak yang berkomentar, ini katanya pertukaran antara Demokrat dan PKB di masing-masing koalisi ini ibarat tukar guling gitu. Apa respons Anda soal ini, anggapan ini? Ya tentu kan kalau dari sisi hitung-hitungan
partai ya memang hampir mirip. Kita ini sama-sama partai menengah. Oke. Cuman dalam soal capres cawapres saya pikir bukan hanya semata-mata hitungan matematika kursi partai, tetapi siapa sebenarnya yang akan diusung. Mudah-mudahan misalkan di koalisi nanti begitu bersama Pak Prabowo, Mas Ahaye misalkan yang menjadi cawapresnya, itu pasti akan menjadi sesuatu buat Demokrat. Ya, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, analisa kelebihan PKB dan Demokrat tukar guling, anggapan seperti itu, sebenarnya mana yang lebih kuat sih Mas Burhan? Sebenarnya kalau dari sisi elektoral tidak terlalu jauh beda ya. Kekuatan antara Partai Demokrat dan PKB. Tentu yang menentukan adalah kebutuhan elektoral dari masing-masing capres atau koalisi yang diikuti oleh kedua partai. Nah memang kalau dari sisi elektoral, Gerindra atau Pak Prabowo itu membutuhkan daya dongkrak dukungan publik terutama dari wilayah Jawa Timur. Karena bagaimanapun Pak Prabowo per hari ini itu kelemahan elektoralnya kurang lebih mengulang pola yang sama di Pilpres 2014 dan 2019. Yaitu minim dukungan di wilayah kunci. Ini gimana ya caranya kameraku biar ini benar? Nah, dari sisi itu kalau dia malah lebih punya potensi ya untuk menambah suara buat Pak Prabowo, terutama di wilayah Jawa Timur tadi. Nah, memang itu. Tetapi ketika kekuatan antar capres sangat tipis, terutama antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, maka jangankan dukungan Partai Demokrat sebesar 7-8%, ya 1%, satu suara pun itu sangat berguna buat Pak Prabowo memenangkan pertarungan. Apalagi ya per hari ini tidak ada satupun capres yang bisa meraih magic number 50%. Jangankan 8%-an suara Partai Demokrat, belum lagi pendukung Pak SBY ya, satu suara pun sangat berguna marginal effect-nya. Dan jangan lupa, bukan hanya Partai Demokratnya saja, karena ada Pak SBY yang dua kali ini sebagai presiden, yang punya international recognition yang sangat baik, yang bisa memberi semacam legitimasi, terutama buat Pak Prabowo, dalam rangka mendapatkan dukungan internasional juga. Jadi ada dua satu adalah dukungan elektoral, yang kedua adalah dukungan simbolik. Apalagi komitmen Pak SBY untuk turun gunung secara langsung di saat beliau belakangan lebih banyak berurusan dengan urusan privat, tapi ketika menyatakan akan turun gunung itu pasti punya impact yang cukup besar, terutama di putaran. Ya, artinya saat ini Anda mau mengatakan bahwa kekurangan-kekurangan dari formasi lama yang Anda katakan tadi dari kubunya Pak Prabowo ini masih membutuhkan strategi yang pas begitu untuk memenangkan Pilpres 2024. Kira-kira strateginya yang pas tuh gimana, Mas Burhan? Nah kalau kita lihat per hari ini ya, kita bandingkan survei-survei sebelum 2000, memang ada perbedaan, terutama di basis konstituen NU ya. Jadi pertama, mereka yang merasa dekat dengan NU itu diukur melalui dua pengukuran. Pertama adalah kedekatan kultural, itu sekitar 52% orang Muslim di Indonesia itu merasa dekat dengan NU. Yang kedua adalah kedekatan yang lebih bersifat ideologis. Kalau dalam istilah ilmu politik disebut dengan istilah civic engagement. Jadi apakah dia aktif atau tidak di organisasi NU, itu yang kedua. Nah jumlahnya lebih sedikit kalau dilihat dari sisi aktivitas warga di organisasi jejaring NU ya, maupun badan otonomnya. Tapi kita sebut aja antara 20-52%. Nah jelang 2014 dan 2019, baik yang merasa dekat secara kultural dengan NU, maupun yang civic engagement-nya dengan NU tinggi, itu umumnya solid mendukung Pak Jokowi. Jadi itu pola di Pilpres sebelumnya. Kalau sekarang itu lebih spread out, ya tidak ada yang dominan. Memang masih banyak yang memilih Mas Ganjar, tapi yang memilih Pak Prabowo cukup besar.
Oke. Nah, saya sendiri tahu kenapa kemudian akhirnya Mas Anies memilih Pak Jazilul Fawait, karena memang kurang dukungan di kalangan warga NU. Bahwa apakah kemudian punya efek atau tidak untuk menarik basis NU memilih Mas Anies, ya kita tunggu. Kan deklarasi baru beberapa waktu lalu ya. Oke, begini. Jadi kalau dari analisisnya Mas Burhan, ini masing-masing kubu sebenarnya ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Tapi kekurangan ini yang harus sama-sama ditambal oleh mesin politik dan mesin massa yang ada di masing-masing koalisi. Nah, kalau di kubunya Pak Prabowo tadi Mas Burhan mengatakan kekurangannya adalah tidak adanya atau kurangnya dukungan dari basis Nahdlatul Ulama, terutama di Jawa Timur, begitu ya Mas Burhan ya. Nah, kalau dan dari Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini sepertinya sosoknya juga elektabilitasnya masih belum optimal. Nah, ini masing-masing bagaimana mengoptimalkannya. Saya juga akan minta pendapat Mas Burhan, tapi setelah jeda Mas Burhan kita harus jeda dulu sebentar. Sampai Indonesia Pagi akan segera kembali dengan dialog di Kompas TV. Tetaplah bersama kami.